ini didengerin kan ya, ini kata ustazah didengarkan, menyetor hafalannya nanti surat An-Naba ayat 1 sampai 4 kak, kakak semangat kakak pasti bisa, kita mendengarkan, itulah indera pertama itu mendengarkan. Setelah bangun tidur kita mendengarkan lagi sampai menerima tugas dari sekolah, kita terus mendengarkan, nanti suruh setelah itu akan lebih mudah anak-anak untuk memberikan ziyadah, karena ziyadah itu kalkulasinya sedikit waktunya dibanding murojaah. Bagaimana memurojaah anak harus ke satu-satu, bisa juga mendengarkan. Jadi 5 faktor, 5 hal dalam mendekatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, yaitu pertama listening, mendengarkan. Fastami'u, mendengarkan. Banyak di dalam ayat Al-Quran yang diterapkan mendengarkan. Kadang kita punya anak SMP, SMA, suruh baca, duduk manis. Apalagi anak zaman sekarang, mau duduk manis, anak kecil yang nggak bisa. Lama-lama, paling full 20 menit. Makanya kita kasih di sini. Apa medianya banyak. Bisa kita kasih earphone yang kita isi. Bisa kasih kita speaker. Sudah banyak medianya sekarang. Tinggal kita memberikan program menyemangatkan para orang tua bahwasanya hal yang pertama, indera pertama yang berfungsi sejak dalam kandungan yaitu mendengarkan. Ketika anak main sepeda, kak, kamu main sepeda, ini nggak akan rusak karena ini akan mati, nggak akan lama waktunya nggak akan lama, paling full dia nyimpen baterai paling full dia hanya setengah jam, nggak akan lama, udah mati ya udah taruh. Ketika anak di rumah kita mendengarkan, boleh kan? Apa sekarang misalnya anak-anak main game di HP, harus intinya itu harus kita larang, tapi nggak bisa begitu saja kita larang. Kita langsung jangan, nggak boleh main HP, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tidak memungkinkan. Kakak, kalau kakak mau main HP 30 menit, HP suaranya dihapus, nanti Umi mau mendengarkan. Insya Allah itu akan lebih mempermudah anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Itu TTM, tasmi, talqin, murojaah. Tasmi dulu. Di sini ada kita materinya tasmi, bukan ditasmi dulu. Perbanyaklah mendengarkan, diperdengarkan. Di sini coba itu Ustazah Dini tasmi, kurikulum kita tasmi anak Ustazah Dini itu tahapan-tahapan metodenya yaitu ditasmi, diperdengarkan dulu. Nah, ditasmi ya, nah sudah ditasmi. Nah di situ ada tasmi, ada talqin, ada murojaah. Tasmi di sini, nah memperdengarkan ayat yang mau dihafal atau surat yang mau dihafal. Tadi bangun tidur, ketika anak-anak beraktivitas, ketika kita bawa di mobil misalnya orang tua mulai bawa, tinggal setelkan mereka. Disitulah tugas kita dan kewajiban kita yang harus kita benar-benar. Mungkin tugas kita di sini sebagai orang tua adalah mengantar anak-anak melaksanakan program-program yang dari sekolah. Adapun kewajiban kita nanti yang akan ditanya Allah sebagai pertanggungjawaban bagaimana mengantarkan anak-anak kita dengan kita hafal Al-Quran, kita menghafalamnya juga, tapi lahirkan karakter ahlul Quran. Kalau sudah anak terbiasa mendengarkan Al-Quran, anak saya tadi di sekolah, kebanyakan orang tua bilang menyampaikan bahwasanya ketika anak sudah mau tidur dan dia tidak didengar oleh orang tua, dia akan menyampaikan, Bun, ayah, kok gak bisa tidur ya? Karena vokalnya tidak diperdengarkan, karena tidak mendengarkan murotal. Nah itu, mendengarkan Al-Quran melalui multimedia, baik itu TV, sekarang ada TV animasi murotal di YouTube, animasi murotal surat apa kita sebutkan. Nah, pakai earphone, pakai speaker murotal, inilah langkah yang pertama ketika kita memperdengarkan materi hafalan yang sudah diintegrasikan dengan gambar, ada gambar-gambarnya di situ. Misalnya ustazahnya menyampaikan minggu ini, minta ustazahnya, kita sebagai orang tua harus benar-benar aktif. Jangan dikasih semuanya pahala ustazahnya. Wong kewajiban kita itu anak adalah kewajiban kita orang tua. Ustazah hanya melakukan tugas. Kita harus tahu kewajiban dan
itu tugas. Tugas ketika sang ustadzah guru ini meninggalkan kelas, meninggalkan tugas, dia mengurusi pribadinya, misalnya mengurusi urusan pribadinya, dia sampai tidak ngajar di dalam kelas, berarti dia merugikan 10 orang. Ya, kalau kewajiban yang minta dipertanggungjawabkan inilah kewajiban. Kita lah di sini, makanya di sini semangat orang tua yang harus pertama, anak saya begini, anak saya begini, semua anak aktif dan itu bersyukur. Ketika antum punya anak yang tidak aktif, tidak bergerak, tidak teriak-teriak, justru antum harus bertanya lagi. Diam terus. Itu ada pertanyaan di situ. Ketika anak kita aktif, disitulah kinestetiknya muncul, gerakannya muncul. Sama halnya ketika lahir, alami. Dia lahir kalau nggak nangis, ada pertanyaan di sini. Kenapa dia nggak nangis? Ya kan? Nah itu. Dan di dalam kandungan 4 bulan, fungsi yang pertama berfungsi pada janin kita, pada calon anak kita, pada anak kita, yaitu indera mendengarkan. Maka dari situ, para ibu, para bapak, menyenangkan di sini adalah yang membuat anak tidak merasa terbebani. Tiba-tiba dia hafal, padahal dia tidak menghafal. Karena kenapa? Karena anak sudah terbiasa dengan mendengar apa yang sudah dia dengar di rumahnya. Dengan baik speaker, baik lokal, seperti itu. Jadi yang pertama, yaitu diperdengarkan. Intinya, penyemangat dari orang tua itu sendiri. Kalau ibunya sibuk, tidak mungkin sesibuk apapun di malam hari, yaitu menjelang tidur dan bangun tidur, ibunya tidak ada. Tidak mungkin, pasti ada. Sesibuk apapun. Menghilangkan sebuah kewajiban. Artinya, kalau sudah tidak lolos lagi, tidak mengajarkan Al-Quran, itu kan kewajibannya kita tidak terlaksana, gugur. Nah, supaya gugur kewajiban kita terlaksana, supaya kita tidak hilang, diajar apa? Umum madrasah ibu adalah madrasah pertama. Setidaknya dengan memperdengarkan menjelang tidur, bangun tidur, kita sudah pada masuk halaqah Quran. Bagaimana anak itu dekat dengan Al-Quran, bagaimana anak kita itu terbiasa dengan mendengarkan Al-Quran, bagaimana install anak itu sudah terinstal Al-Quran oleh siapa? Oleh kita ibunya. Bukan hanya oleh ustaz yang hanya mentalkin apa itu selalu baca 3 kali 4 kali. Mungkin kebanyakan anak di rumah tidak akan bisa seperti itu. Tapi kalau orang tua bersemangat, ayo fastami'u, bukan memperdengarkan kepada anak menjelang tidur dan bangun tidur. Kalau ibu bapak bekerja untuk menafkahi, untuk memberikan kebutuhan fasilitas yang terbaik secara dunia, dan kita jangan lupa memberikan fasilitas yang terbaik yang nantinya tidak ada yang indah dunia dan isinya ketika kita punya anak yang ahlul Quran. Saya di sini Bu, semangat bahwasannya kita yang tanggung jawab, terutama ibu. Setidaknya ibu punya pemaham penanaman. Inilah hadiah untuk suami kita. Bahwasannya kita menghadirkan kepada suami kita itu anak yang qurrata ayun, yang ahlul Quran. Yang pertama itu mendengarkan, semangat ya. Yang kedua tadi ditalkin. Tadi ditalkin ya. Yang kedua ditalkin langsung ziyadah. Apakah ustadzah mentalkin kalau kegiatan online? Bisa. Atau di rumah, kalau antum sebagai orang tua mau mentalkin, tapi di sini mengajak anak membaca teks yang selama hari 5 efektif itu biasanya ustadzahnya. Sudah diperdengarkan, kalau anak ditalkin tanpa diperdengarkan, Masya Allah, itu susah sekali. Karena berkali-kali. Kalau anak yang sudah diperdengarkan, ditalkin, 3 kali talkinan, dia sudah terbiasa mendengarkan, dia langsung bisa beberapa menit, bahkan tidak sampai 10 atau 15 menit, dia langsung setoran, langsung ziyadah.
Beda dengan anak yang tidak diperdengarkan sama sekali. Makanya di sini Ustazah harus tanya, apakah di rumah sudah mendengarkan surat An-Naba ayat 1 sampai 11? Belum. Anak sudah, coba lihat aja hasilnya. Anak yang sudah diperdengarkan dengan anak yang belum. Makanya talqin untuk anak usia dini beda dengan talqin anak usia SMP, SMA, karena mereka bisa baca. Talqin untuk mengajak anak dengan membaca teks yang selama 5 hari diperdengarkan dan membimbing mereka untuk menghafal. Lakukan dengan cara membuat anak nyaman dulu. Tanya dulu, anak sekarang gimana? Hatinya senang, kabarnya senang, kan gitu kalau di sekolah. Gimana hari ini? Senang nggak? Gimana di rumah? Sudah mendengarkan nggak? Tadi sudah sholat subuh nggak? Senang nggak hatinya hari ini? Kan gitu. Maksimalkan bahwasannya ingat kalau untuk memudah menyerapkan ayat Al-Quran melalui diperdengarkan. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk membaca anak usia dini. Nah, di sini talqin ini hanya sebentar sifatnya. Yang lebih banyak adalah memperdengarkan. Dilanjutkan dengan murojaah. Nah, murojaah ini sesuai dengan berapa dia hafal. Misalnya sudah hafal 1 juz. Murojaah itu mengulang hafalan lama, hafalan baru. Ini sudah para pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran dengan konsep memurojaah tikron ulang-ulang tidak tergantikan dalam tahfidzul Quran. Anak murojaah minimal 10% dari hafalannya. Nah, kalau di rumah dia bisa memurojaah pada maghrib sampai isya sambil membaca, orang tuanya mengikuti, alhamdulillah. Kalau kita punya kesempatan sholat maghrib dan sholat isya di rumah bersama anak-anak kita, sungguh waktu yang sudah Allah kasih. Seperti halnya saat ini, antum adalah ibu bapak yang dipilih oleh Allah untuk mengantarkan anak-anaknya ke lembah Quran dalam hal menghafal Al-Quran. Karena banyak di lingkungan kita itu orang yang mampu dari segi ekonomi, mampu punya waktu, kadang tidak mampu, tidak ditakdirkan untuk menghafal Al-Quran sejak usia dini. Dan kita sudah ditakdirkan ini sama Allah, maka di sini penyemangatnya kembali pada semangat bahwasanya kita antum sebagai orang tua melaksanakan kewajiban untuk mengatakan anak bukan hanya menyekolahkan saja, tapi bagaimana mengantar mereka menyiapkan menghafal Al-Quran. Nah, dalam artian janganlah semuanya pahala dikasih ustadzah, nanti ustadzahnya banyak. Secara biologis ustadzahnya sudah punya anak, secara etnologis dia punya murid yang mendoakannya banyak, ya kan? Anaknya hafal Al-Quran, muridnya hafal Al-Quran. Nah, ibu di mana? Nah, di sini kesempatan kita secara biologis, mereka adalah anak kita yang akan mendoakan kita, yang tidak ada nilainya, yang memang 3 hal ketika kita meninggal dalam hadis bahwasanya sedekah jariah, amal yang soleh, dan anak yang soleh yang mendoakan hidupnya. Hanya itu. Kita sedekah sudah sampai mana sedekah kita dari segi materi, ilmu yang bermanfaat, sejauh mana ilmu kita bermanfaat buat orang lain. Sedangkan kita misalnya kita ada di profesinya masing-masing, ada pedagang, ada dokter yang memang bermanfaat ilmunya. Nah, yang ketiga itu anak yang soleh yang mendoakan ibunya. Nah, ketika kita memperdengarkan Al-Quran kepada anak, kita sampaikan, nah ini Al-Quran yang harus didengar dulu. Setelah didengar, dibaca. Kita sampaikan, setelah dibaca, dia hafal. Setelah dihafal, diteburi. Setelah diteburi, diamalkan. Ada 5 hal dalam bagaimana kita harus memperkenalkan dan mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Yang pertama, memperdengarkan. Fastami'u, banyak. Yang kedua, iqra, harus banyak baca. Yang ketiga, hifz, menghafal. Yang keempat, tadabbur. Yang kelima, mengamalkan. Nah, kita termasuk mengatakan anak dari bangku wainona di sini. Kita semuanya harus kita raih. Pertama yaitu fastami', memperdengarkan. Harus dari kita, ibunya, yang harus diperdengarkannya.
Yang kedua yaitu misalnya sudah membaca, ada kesempatan maghrib dengan isya waktu yang orang lain bilang quality time, katanya ya udah itulah waktu yang antum punya yang paling berharga, yaitu menjelang tidur, bangun tidur, ketika itu beraktivitas anak kita sekolahkan, dan antum mencari nafkah, karena nafkah bagian sedekah yang paling tinggi, penting juga buat keluarga kita. Kita kumpul lagi maghrib sama isya menjelang tidur. Nah, seperti itu. Kita mendengarkan kajian. Nah, yang ketiga yaitu hifat. Urusan hifat, talqin, udah kita titipkan ke sekolah misalnya. Biar ustazahnya yang talqin. Nanti mau merojaah kita baca bareng-bareng sambil memperdengarkan. Nah, seperti itu. Di sini yang terpenting adalah semangat para orang tua. Paham, ingat azam yang kuat terhadap diri kita bahwasannya kita punya kewajiban mengantarkan anak menghafal Quran. Antum sudah mengantarnya ke sekolah yang terbaik, sekolah yang sudah menghafalkan Al-Quran. Tinggal sekarang bagaimana antum membantunya, membantu bagaimana anak ini memudahkan anak ini menghafal dengan baik dan menyenangkan. Kalau sering diperdengarkan, sering dikasih muhafal, sering diperdengarkan, anak-anak tiba-tiba hafal, padahal dia tidak menghafal. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa mendengarkan. Seperti halnya para Imam Syafi'i, Hambali, menghafal Al-Quran sebelum masa balik, sebelum mereka usia 7 tahun, 10 tahun. Bagaimana caranya? Karena ibunya membacakan terus-terusan. Nah, sekarang Rasulullah menyampaikan, didiklah anakmu sejak zamannya. Kalau memang zaman sekarang kita tidak bisa, kita bisa pakai media, pakai earphone, pakai speaker. Bahkan kita sekarang biasanya kita juga berniat untuk mentalkin anak. Mentalkin anak di sini harus ada beberapa hal yang harus kita sampaikan dalam mentalkin anak. Pertama, memang apabila bacaan kita sudah bagus dan baik, sudah baca tahsin, belajar tahsin. Kalaupun enggak, kita tinggal kasih. Ada di situ di HP kita Al-Quran Android. Di sini ada Al-Quran Android. Di sini ada Al-Quran Android, warnanya hitam. Warnanya hitam. Di Play Store ibu bapak buka, tinggal kita bacain ke anak-anak. Nah, di sini. عما يتساءلون Nah, misalnya kita dengarkan anak-anak ini 3 kali, 5 kali, 4 kali maghrib, karena kita punya keterbatasan untuk membacakan ayat Al-Quran tidak sebagus. Tapi kita ingin berharap anak-anak kita mahfal hurufnya bagus. Misalnya seperti itu. Tinggal kita bacakan seperti ini, pakai media. Sambil kita baca. Artinya learning by doing, belajar sambil praktek. Kita belajar sambil mengantarkan anak-anak kita juga belajar. Milihnya di mana? Milihnya di sini. Di Al-Quran Android. Al-Quran Android. Nah, milihnya di Al-Quran Android, ada di situ. Nanti ibu cari, di situ ada Al-Quran Android. Pilih bacaan syekh, misalnya di sekolah syekh siapa, kita samakan. Misalnya Syekh Abdullah Basfar, kita cari juga syekh yang mau kita dengarkan, Syekh Abdullah Basfar. Terus kita perdengarkan kepada anak-anak. Bisa melalui speaker gede, Bluetooth, bisa melalui earphone. Sehingga ibu, bapak memberikan HP kepada ibu. Sudah ibu jadikan nilai ibadah di dalamnya. Nilai ibadah untuk mengantar anak menghafal Al-Quran.
Nah, mungkin di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan materi tanya jawab. Ya, kami persilakan kepada moderator untuk melanjutkan dengan program tanya jawab. Terima kasih kepada Ustazah Latifah yang telah memberikan materi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 termin. Sekarang kami buka termin pertama untuk 3 pertanyaan. Silakan ayah bunda melayangkan pertanyaan di fitur chat. Ini sudah ada yang masuk 1 pertanyaan. Masih menunggu 2 pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam menemani anak belajar bisa ditanyakan di sini. Baik, sebentar ya. Untuk termin 1 ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana membagi waktu hafalan anak kelas 1 SD yang pertama dan yang anak kedua TK dengan kesibukan membersihkan rumah dan menyiapkan makan, posisi single di rumah, ayah kerja di luar kota. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara dan trik mengajar Al-Quran di kelas yang siswanya lebih dari 20 orang, usia TK. Kemudian untuk yang ketiga, sebaiknya untuk anak usia dini, hafalan dimulai dari An-Naba atau surat An-Nas. Silakan Ustazah Latifah untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nah, bismillah. Ini saya akan menjawab pertanyaan tadi yang pertama, apa ya? Pertama ya.
Untuk anak SD ya? Oh ya, sejauh Untuk ini. pertama, bagaimana membagi waktu hafalan anak kelas 1 SD, dan yang kedua TK, dengan kesibukan membersihkan rumah dan menyiapkan makan, posisi single di rumah, ayah kerja di luar kota. Yang Mona sebelumnya, yang anak yang kelas 1 usia hafalannya sampai mana? Bisa dibuka mic-nya yang bertanya. Bagi yang bertanya, mic-nya sebentar. Silahkan Umu Bagas bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Umu Bagas Kirana bisa mempertanyakan, bisa menanyakan secara langsung. Ustazah, anak yang kelas 1 SD sampai surat Al-Lail. Yang TK? Kemudian yang TK sampai surat Al-Alaq. Berarti memulainya dari surat An-Nas semuanya ya? Iya, Ustazah. Nah, untuk yang SD sampai surat Al-Lail. Kalau yang TK sampai surat Afan Ustazah, yang SD dari surat An-Naba hafalannya. Kenapa? Kalau yang TK Dari surat An-Nas. dari surat An-Nas. Iya, Ustazah. Berarti yang anak SD itu sudah sekitar 14 ya, 14 surat. Sedangkan adiknya dari An-Nas. Nah, saya jawab bismillah, untuk program mentasni lebih baik mengikuti kakaknya. Artinya kalau adiknya hafalannya memang masih dalam tahap di bawah, secara tidak langsung nanti kakaknya ngikutin. Ini terjadi ketiga anak saya yang dulu usia SD kelas 5, usia SD kelas 2, balik di bawah 3 tahun. Ketika kita pendengarkan sama dengan kakaknya, semuanya ngikutin. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, hafalannya semuanya hampir sama 5 juz, dapat 5 juz. Dan itu 5 juz amma, juz 29, Masya Allah mungkin kan luar biasa. Karena kenapa? Karena diulang-ulang terus. Karena adiknya belum selesai. Kakaknya sudah selesai, tapi tetap diulang-ulang. Karena tidak ada poin untuk sebuah kesalahan dalam pengulangan. Justru lebih banyak mengulangnya, lebih banyak diperdengarkannya. Anak-anak kita lebih intens dalam memungkinkan, itu lebih kuat. Jadi kita sarankan untuk anak usia dini, kalau mereka masih awal-awal, silahkan dari bawah, nggak apa-apa. Apakah dari surat An-Naba atau An-Nas? Kalau anak SD kelas 1 dianjurkan dari An-Naba. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mendengarkan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas di masjid-masjid. Sedangkan untuk anak usia dini kadang belum menangkap gitu. Untuk usia 3 tahun kan belum begitu banyak mendengarkan. Tapi kalau untuk anak usia SD dia pasti punya hafalan, baik itu di tempat ngajinya atau di sekolahnya. Dan alangkah baiknya dari surat An-Naba. Dari depan ke belakang. Tapi kalau anak di awal, nah untuk di rumah bagaimana? Ikutin kakaknya. Tidak apa-apa, ikutin kakaknya. Ikutin kakaknya, nanti adik ini akan ikutin dan kakak akan memurojaahnya. Tetap. Artinya ketika kita memperdengarkan surat Al-Lail, adiknya masih di bawahnya, adiknya sudah terbiasa mendengar surat Al-Lail. Namun di sisi waktu, misalnya menjelang tidur kita surat Al-Lail, bangun tidur surat Al-Lail. Di pagi hari kita bilang ke kakaknya, Kak kita dengarkan habis subuh surat, misalnya surat adiknya Al-Lahab. Al-Lahab biasanya kakaknya murojaah. Seperti itu. Jadi ada hal tanggung jawab dari kakaknya untuk memurojaah adik
adiknya, tapi untuk memprogramkan pasti memperdengarkan seperti kakaknya. Nanti ketika adiknya sudah sampai pada hafalan ini, dia kan lebih mudah menghafalnya, karena dia sudah sering mendengar hafalan kakaknya. Begitu yang kami alami ketika 3 anak kami itu menghafal. Dan saat ini kakaknya sudah SMP pun hafalannya sama dengan adiknya yang kelas 6 SD, sama dengan adiknya yang kelas 2 SD. Sama hafalannya, karena diikuti semuanya. Karena kita tidak memungkinkan banyak satunya di kamar ini mendengarkan surat di kamar ini, kan tidak memungkinkan. Jadi kita ambil yang paling poin atasnya aja, karena setidaknya kita menghargai kakaknya. Nah, dalam hal ini dia kita kuatkan kakaknya dulu untuk menghafal, karena dia lebih tua dengan kakak gitu, sehingga nanti di jeda waktu balik berangkat sekolah ataupun dari jam 6 menjelang berangkat sekolah, baru nanti ketika sekolah aktif nih dalam perjalanan suruh bacain ke kakaknya hafalan adiknya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu saya jawab yang kedua ya. Yang kedua mengajar Al-Quran di kelas siswa yang 20 ya. Ya Ustazah. Nah, mengajar Al-Quran untuk anak usia yang UKU 20 atau TK memang kebanyakan, karena halakoh itu idealnya adalah 1 guru 10 anak, 1 guru 10 anak. Akan tetapi kalau memungkinkan seperti itu, namun bila tidak memungkinkan dari 20, kita ada 3 hal, 3 sistem yang akan kita sampaikan. Pertama, secara jamaah, secara bareng-bareng. Para guru menyampaikan, misalnya, ya sekarang kita mendengarkan dulu, kita kasih time, waktu dulu, mendengarkan surat Al-Fil, kita dengarkan. Nanti kasih waktu, sampai surat Al-Fil didengar dulu oleh anak-anak kita di kelas. Yo, dengarkan ya. Mendengar berarti pakai apa? Ininya, nah dengarkan. Jadi tidak mengucap lagi, tapi tetap mendengarkan. Setelah itu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan surat Al-Fil. Sekarang sudah baca surat Al-Fil. Nah, anak sudah baca sekali, anak-anak baca sekali. Sudah baca 2 kali, anak-anak baca 2 kali. Secara jemaah. Setelah jemaah, sekarang Ustazah bagi 2 kelompok. Jadi firqah, 2 firqah. Firqah yang 10 anak, firqah yang 10 anak. Ya sekarang firqah bisa ahwat 10 anak nih. Pokoknya dibagi aja. Firqah atau kelompok A dengan kelompok B. Kita bagi. Nih, kelompok A sekarang baca. Ikuti bersama dulu. Antum tampil dulu. Surat Al-Fil ayat 1, 2, 3. Setelah itu, al-an, baik, ikutin. Suara yang keras. Apalagi anak laki-laki. Suaranya lebih keras, tapi tidak teriak. Sampaikan kepada anak kelas, tapi tidak teriak. Ulangin. Ayat pertama, kedua. Selanjutnya, apa itu tidak bagian dari matematika? Ya kan? Dia sudah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Matematika nih. Ini angka 1, ini angka 2. Nah, dengan Al-Quran kita bisa indikatornya bisa nyampe ke sana. Ayat 1, 2, ayat ketiga. Nah, setelah itu sambil sendiri. Alhamdulillah sekarang ananda ini ayat 1, ananda ini kita acak. Jadi ada 3 metode. Yang pertama jemaah, kita bagi jemaah. Yang kedua kita bagi firqah. Yang ketiga metode yang sendiri, tunjuk anak. Sampai 20 itu ayat 1, ayat 2, lalu sampai berkali-kali. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga, pertanyaan dari Bunda Hansa, sebaiknya untuk anak usia dini hafalan dimulai dari An-Naba atau surat An-Nas, Ustazah. Nah, tadi saya sampaikan ya, kalau dia punya kakak SD kelas 1 atau kelas 2, ikutin kakaknya juga dulu. Tapi kalau dia sendirian di rumah, anak pertama dari surat An-Nas. Nah, baik Ustazah. Surat apa? Kalau di sekolah, kita anak usia dini kita sampaikan surat An-Naba. Kenapa? Karena di rumah biasanya orang tuanya sudah An-Nas, Al-Ikhlas, orang tua dia sudah punya hafalan sudah itu. Sehingga ketika seadanya memulainya lagi, tidak ada sesuatu yang baru. Tapi kalau surat An-Naba sudah 40 ayat,
dan dipermudah dengan memperdengarkan itu, anak-anak itu sudah hafal, termotivasi lagi. Jadi orang tuanya termotivasi, anaknya pun lebih termotivasi. Oh ya Allah, nggak nyangka anak saya sudah hafal surat An-Naba, padahal usianya masih 3 tahun setengah. Nah seperti itu. Tapi kalau dia punya kakak, langsung aja dari surat An-Naba. Kalau dia nggak apa-apa dari bawah. Seperti itu. Dari surat-surat yang terpendek. Selanjutnya kita masuk ke termin 2. Pertanyaan pertama dari Ummu Hisham. Bagaimana metode terbaik untuk anak SD di bawah kelas 4? Apakah sama harus talaki? Satu dulu aja Ustazah, nanti pertanyaan berikutnya saya sampaikan. Oh iya, satu aja ya. Untuk anak SD memang harus talaki. Talaki oleh guru. Lebih afdal ada guru yang mentalakinya. Tapi lebih baik didengarkan dulu sebelum ditalaki. Yang program TTN tasli dulu, baru talaki, baru ditalki. Misalnya kita bisa membantu mentalakinya dengan menggunakan media ataupun yang sekarang sudah ada di handphone dengan Al-Quran Android. Talakinya kita pakai, misalnya kita pakai Al-Quran. Nah, bisa baca berkali-kali. Itu kalau kita orang tua belum siap mentalaki anak, khawatir bacaan dan makhraj hurufnya, wakofnya kurang pas, boleh ditalaki pakai media ataupun pakai earphone di sini, pakai handphone gitu ya. Nah untuk mentalaki dan lebih adil harus datang ke guru seperti itu. Jadi ditalakinya harus anak itu setelah diperdengarkan ditalaki dan dimurajaah itu poin tikro dalam Al-Quran dalam hafal supaya anak mungkin hafalannya gimana? Masih gini. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ummu Hilya. Bagaimana mengatasi anak yang cenderung lebih banyak main HP dan terkalahkan materi sekolahnya? Nah, main HP di sini sepertinya semua orang tua mengalami hal seperti ini. Ya, main HP itu dalam poin dilema. Dalam artian, HP menjadi dilema dari mata pisau yang sangat tajam dalam kehidupan anak-anak di rumah, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya, nah di sini kita pertama berdoa minta sama Allah, ya Allah mudahkan anak-anak saya untuk menghafal Al-Quran, tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan gadget, dan kita tidak bisa menyalahkan anak karena mereka melihat mungkin ibu bapaknya juga melihat seperti itu, sering megang HP atau memang tidak terkontrol karena ibu bapaknya bekerja. Poin yang pertama ketika anak main HP, yang pertama pola kehidupannya dulu dalam kesehariannya tadi diperdengarkan Al-Quran. Boleh main HP dulu, tapi mendengar Al-Quran sambil mendengar Al-Quran. Artinya HP, suara di HP dimatikan, murotal Al-Qurannya dihidupin. Misalnya beberapa menit kemudian dia main HP lagi. Kita tidak bisa langsung ambil HP ini, tidak bisa langsung ke anak-anak. Walaupun bagaimana susah, karena main HP mata pisau yang sangat tajam. Sekarang bagaimana HP itu dikalahkan oleh program minat menghafal anak dan belajar pelajaran yang ada di sekolah. Pertama, kita sampaikan, Kak, sekarang kita punya aturan. Kalau Kak mau main HP, boleh, tapi sambil mendengarkan murotal. Kedua, kalau kakak main HP, setelah main HP, kerjakan tugas dari sekolah begini. Nah, yang terpenting ketika menjelang tidur kita sampaikan hal-hal yang positif. Harapan kita sebagai orang tua adalah
supaya mereka menjadi anak yang terbaik. Sedangkan yang terbaik di dalam Al-Quran adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, dalam memperbaiki kualitas ini, kualitas generasi anak kita, terutama dari gadget ini, yang pertama dimulai dari kebiasaan bangun di pagi hari. Ayo Kak, hebat ini generasi unggulnya Umi, generasi hebatnya Umi, yaitu pagi yang sangat mazgul mungkin, yang memang sangat sibuk. Nah, dia sudah bangun jam 5 subuh, sudah bangun, kita langsung mendengarkan murotal. Insya Allah, karena Al-Quran itu syifa, penyembuh. Jadi anak kita lagi sakit nih, dengan suka HP gitu. Kita berharap dengan memperdengar Al-Quran, anak kita sembuh. Masya Allah itu, alhamdulillah di sekolah kita banyak orang tua yang mengeluhkan hal seperti itu, tapi sekarang sudah tidak begitu tertarik dengan HP. Yang itu dia kembali kepada penyembuh. Bukan tidak mau HP, tapi tidak terlalu tertarik kayak sebelumnya. Ketika dia sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran itu berpahala. Semuanya berkah. Nah, coba ibadah yang paling berkah yaitu yang belajar menghafal dan belajar dan mengajari Al-Quran. Kayak misalnya contoh, kita ada yang kegiatan kurban. Abu Ahmad kurban. Kita dengerinnya nggak ada pahala. Tapi ketika si Ahmad baca Al-Quran, kita ngedengerinnya sudah pahala. Membacanya sudah pahala. Ibadah yang banyak pahala dan berkahnya adalah Al-Quran. Yang orang tua di rumah yang memang belum menaklukkan anak dari mata pisau ini yang sangat tajam ini, yaitu gadget ini, memang kurang memperdengarkan Al-Quran. Jadi coba sekarang kualitas generasi kita diperdengarkan Al-Quran dulu sesuai dengan indera pertama yang berfungsi, yaitu sejak dalam kandungan, yaitu mendengarkan. Silakan. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bunda Nurul, bagaimana cara memurojaah anak umur 4 tahun? Kadang anak itu bosan atau merasa capek. Nah, memurojaah anak 4 tahun, khususnya anak usia dini 3, 4, 5, 6, jangan duduk manis murojaahnya. Kita bikin kegiatan, kayak kita kegiatan di luar. Nah, ini ada misalnya kita kegiatannya menyimpan botol ini sambil memurojaah nana, atau kita gunakan mic. Mohon maaf, kayak orang-orang di rumah memfasilitasi karaoke, kita bikin mic, kita kasih mic, soundnya rada gede, ayo penampilan pertama ini buat murojaah. Memang kalau bosen anak suka, karena memurojaah secara instan duduk manis disetorkan kepada orang tua itu kurang begitu, bukan kurang begitu, emang anak-anak bosen gitu ya. Makanya di situ ada, kalau di sekolah ada panggung dulu. Nah, di rumah juga seperti itu, kita bikin mic. Nah, saya pun di rumah begitu. Quality time dengan keluarga pakai subuh-subuh misalnya, ayo kumpul bareng. Kalau enggak di weekend di mobil baca satu ayat satu, nanti boleh main makan ini. Kalau di rumah misalnya, sebentar lagi Umi siapkan makanan ini, anak-anak misalnya kita 3, ya sudah ada waktu murojaah bareng, pakai mic, jadi pakai mic di rumah supaya anak-anak ayo satu. Nah, kalau itu tidak bisa menyenangkan atau membuat anak, kita bikin ini lain, program lain. Anak-anak suruh dulu nonton, boleh nonton, tapi ucapkan hafalan yang dia punya. Ya, sambil setor hafalan ke Umi, sambil nonton. Apalagi tasbih iskon yang 1 juz untuk anak usia 4 tahun, anak saya yang kebetulan distetis, nggak bisa diam. Akhirnya kita kasih nonton dulu deh, ensiklopedia apa di komputer, saya kasih mic, dia membaca surat, misalnya surat An-Nazi'at. Dia baca surat An-Nazi'at, tapi bacanya tetap menonton seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita kasih kepada anak-anak kita dalam hal murojaah, karena memang
Anak kita alhamdulillah sehat kalau dia demam. Iya kan? Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustazah. Jazakillahu khairan atas pertanyaan jawaban yang telah saya sampaikan. Jazakumullah khairan juga kepada bunda-bunda yang sudah bertanya. Terima kasih. Kita ulas kembali sedikit tentang metode TTM ini. Jadi, tadi yang pertama, tasmi, yaitu diperdengarkan ayat atau surat yang mau dihafal. Semangat orang tua yang lebih utama untuk anak. Sesibuk apapun, pasti ada waktu untuk melaksanakan kewajiban terhadap anak. Bisa menyalakan speaker sebelum tidur, ataupun bangun tidur. Kemudian T yang kedua, talqin. Misal anak sudah diperdengarkan, maka anak 3 kali ditalqin, pasti sudah bisa karena terbiasa mendengarkan. Kemudian yang terakhir, M-nya yaitu murojaah, adalah mengulang hafalan yang sudah dihafal. Kemudian, tadi Saudara Latifah menyampaikan Al-Quran Android yang bisa diunduh. Aplikasinya bisa dicari di Play Store, sebentar saya lihatkan. Nah, di sini aplikasinya bisa kelihatan tidak ya? Nih, Quran for Android. Sebentar. Ini ya Bunda, kalau mau ngunduh di Play Store, sedia Quran for Android. Baik, kemudian ulasan terakhir, memilih metode yang tepat atau cocok untuk anak. Setiap anak mempunyai gaya belajar dan teknik menghafal masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara tiap anak. Ada anak yang belajarnya dengan audio visual, ataupun kinestetis. Baik, alhamdulillah itu tadi beberapa materi dan pertanyaan yang telah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kemudian misal masih ada pertanyaan, bisa menghubungi panitia ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Latifah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada Ustazah Susi. Jazakumullah khairan. Saya aturkan kepada Ustazah Siti Latifah yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan beliau untuk membantu kita sebagai orang tua dalam membantu hafalan putra-putri panjenengan sedaya di rumah dengan metode TTM, tasmi, talqin, dan murojaah dapat dilakukan di rumah, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Semoga apa yang disampaikan beliau senantiasa menggugah semangat kita sebagai orang tua, bahwa kewajiban kita lah untuk menghantarkan putra-putri kita menghafal Al-Quran, menjadi generasi Qurani yang berakhlak dan beradab yang baik. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih, jazakillah khair kepada Ustadzah Anissa Latifah yang telah memandu acara webinar pada pagi hari ini dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup, apabila saya selama membawakan acara pada pagi hari ini banyak kekurangan dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini dari Ustadzah Anissa ada kiriman untuk mencari di Google Play Store Quran for Android. Mungkin nyun sewu Bapak Ibu bisa melihat di layar panjenengan sami. Semoga apa yang telah kita dapat pada pagi hari ini akan menambah ilmu kita bersama dan bermanfaat juga bagi kita semua. Semoga kita dapat bersua lagi di kesempatan yang lain dan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu. Marilah acara webinar pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mah. Aku boleh kalimatnya nggak? Iya. And like